Terima kasih Ustaz-Ustaznya telah menyempatkan untuk hadir di kegiatan hari ini. Acara pada ini ya, pertama diseminasi pembelajaran yang berpihak pada murid, yang kedua dilakukan oleh Ustaz Sifat secara untuk sebelumnya marilah kita buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga acara ini dapat berlancar. Hari ini Al-Fatihah. Saya akan berbagi materi dari pembelajaran yang berpihak pada kebetulan sebelumnya saya mendapatkan materi pembelajaran yang berpihak pada BPP. Dan kebetulan kemarin ketika saya dapat guru ini, saya minta diskusi sama Ustazah Sifat untuk pembelajaran diferensiasi. Nah, setelah melakukan supervisi, Ustazah Sifat memanggil saya. Pasca supervisi kita berbincang-bincang. Nah, secara tidak langsung ini ada materi berikutnya, materi yang baru saja saya dapatkan kemarin, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dan ternyata saya merasakan, ini refleksi saya, Ustazah Sifat ngobrol dengan saya itu pakai strategi coaching, begitu ya Ustazah Sifat? Mungkin. Jadi Ustazah Sifat hanya bagaimana? Ada ide yang lain, ada cara yang lain, tapi Ustazah Sifat tidak memberikan apa ya, tidak memberikan contoh-contoh sama ini ya tidak. Tapi ketika kita ngobrol, ide itu muncul dari saya. Akhirnya pembelajaran yang kedua setelah supervisi, saya melakukan diferensiasi lagi dengan cara yang hasil diskusi saya dengan Ustazah Sifat tadi. Jadi ini nanti saya akan memberikan 2 contoh pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, ini dari Ki Hajar Dewantara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi anak itu bukan lembaran putih kosong yang kita tulisi, tapi di lembaran itu ada garis samar, dan garis samar itu kita yang membantu mereka untuk menebali garis samar itu. Jadi mereka biasanya sudah punya potensi sendiri, dan kita yang membantu mereka untuk menumbuhkan, merawatnya supaya dia tumbuh potensi-potensi itu. Oke, tujuan kali ini yaitu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Yang kedua, mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sehingga seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan, saya menginginkan kita semua mindfulness. Sudah bibit mindfulness itu diartikan ngomong, secara bahasa Inggris. Fokus ya. Kita fokus dulu. Dulu perhatian. Oke, ambil posisi ternyaman panjenengan semua. Ambil posisi ternyaman, duduk di tempat duduk Anda. Letakkan tangan di atas paha Anda. Jangan pahanya teman. Oke, secara perlahan pejamkan mata. Dan tidur. Pejamkan mata. Ambil nafas dalam-dalam. Ambil nafas dalam-dalam. Tahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan perlahan lewat mulut. Ulangi lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan perlahan lewat mulut.
Ulangi sekali lagi. Kemudian ulangi sekali lagi. Dalam keadaan terpejam, dengarkan suara yang terjauh. Dengarkan suara yang paling jauh dari Anda. Cari suara itu. Dengarkan suara yang terjauh. Cari suara itu. Silahkan panjenengan berlari mencarinya. Cari suara yang paling jauh. Sekarang kembali. Buka mata Anda secara pelan-pelan. Oke? Apa yang Anda rasakan dibandingkan sebelumnya? Bisa 1-2 orang menyampaikan tadi suara terjauhnya apa yang didengar? Yang benar. Mendengarkan suara anak. Ada Miss Pom? Suara mesin. Suara mesin, mesinnya AC. Itu masih Mesinnya AC. Oke, ada Miss? Mendengarkan suara ASJ. Oke. Setelah kita mindfulness tadi, rasakan sebelum sama sesudahnya apa? Lego. Lega. Oke, selanjutnya selain lega, Bisa kembali ke sini fokus. kembali ke sini lagi. Habis jalan-jalan mencari pendengaran yang jauh tadi ya, suara yang terjauh tadi. Oke, terima kasih. Itu tadi Anda sudah melaksanakan mindfulness. Oke, saya mau ngecek. Ini tadi ada yang bilang sudah fokus. Saya mau ngecek. Ketika saya bilang pagi, kepunya 1 kali. Ketika saya bilang siang, kepunya 2 kali. Ketika saya bilang sore, kepunya 3 kali. Ketika saya bilang malam, jangan tepuk waktunya orang tidur. Diulang dong. Satu. Ya, ketika saya bilang pagi, 1. Siang, sore, malam, jangan tepuk karena tidur. Oke, pagi, sore, pagi, siang, malam. Masih ada yang belum fokus. Ulangi. Siang, malam, pagi, siang, malam. Oke. Itu soalnya kita nggak fokus. Oke, sekarang kita bermain yuk. Ya, sudah siap bermain? Ayo. Silakan nanti panjenengan berkelompok sesuaikan dengan yang memiliki lebih dari 1 warna pulpen atau alat tulis di tempat pensilnya. Yang 1 warna, yang di 1 warna di sini. Maksudnya time mungkin Bu. Bisa pakai stabilo yang biasanya punya stabilo lah, silakan di sini. Yang punya hanya 1 warna silakan berkelompok di sini. Silakan. Kita satu warna. Yang 1 warna Ini. tuh Ustaz sulit tuh punya lebih dari 1 warna. Silakan di sini Ustaz lebih dari 1 warna. Oke, saya berikan 1 kertas. Perhatikan instruksinya bisa. Saya biasanya nggak ada nulis. Mana yang lain? Oke, selanjutnya Oke, yang di sebelah sini ya ada kertas buatan gambar poster. Kemarin kita hari AIDS dunia ya, kemarin sempat kita posting flyer hari AIDS dunia ya kan. Nah, silakan buat gambar atau apapun dengan pensil warna itu yang karena warnanya lebih dari hitam ya. Bagaimana menyikapi hari X dengan menggunakan warna-warna itu tadi. Kemudian ditunjukkan, nanti dipresentasikan. Nah, selanjutnya untuk yang hanya memiliki tinta warna hitam, ambil kertas, buatkan tulisan dengan cara Anda. Jadi silakan bikin poin-poin cara Anda bagaimana menyikapi hari X kemarin. Silakan, saya beri waktu 5 menit. Berarti kan kerjasama, ada yang ngasih idenya seperti apa?
menyikapi Hari AIDS. Apapun terserah, mau pesan, mau apa, mau memberikan inspirasi atau apa. Bisu nggak bisa dulu. Kenikmatan itu aja. Kita jadi lagi bekerja. Ini cara menyikapi hari AIDS-nya. Ya, soalnya Hari AIDS saya mau apa? Tindakan nasihat. Jadi kalau hari ini kan peringatannya. Kalau penyakitnya kan kita berbeda lagi. Jauhi AIDS kan jelas. Apa yang kita lakukan di hari AIDS? Apa kita mungkin apa kayak mengasih Selain player deh ya, player sekedar seperti itu kalau demonstrasi. Iya kan? Kalau melindungi terima kasih. Sama apa itu? Membuat aksi. Sama slogan itu kan sudah bisa. Tangannya diangkat semua, jalannya ada yang pegang alat tulis. Oke, terima kasih. Kita presentasi siapa dulu nih? Kelompok yang lebih dari satu orang. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami membuat poster yang apa sebenarnya. 5 menit poster ya. Jadi di sini ada gambar orang. Ini adalah ibarat kata satu di antara orang-orang ini adalah penderita AIDS. Nah, kita itu sebagai masyarakat umum itu tidak boleh mengucilkan penderita AIDS. Jadi kita harus merangkul mereka. Kita harus memberi motivasi mereka supaya mereka bersemangat. Tapi bagi kita yang sehat, kita harus bisa menjaga diri kita supaya tidak sampai terjangkit penyakit tersebut. Kemudian gambar kita ini adalah wujud kepedulian kita terhadap para penderita AIDS. Jauhi penyakitnya, bukan orang. Terima kasih. Bagaimana kelompok dua? Mantap. Iya, bagus. Oke, silakan dulu, bisa dilanjut oleh kelompok. Kalau di sini tunjukin gambar. Mana dulu tulisan dulu? kesimpulannya banyak karena kalau saya terlalu smart. Oke, tadi cuma satu tinta ya. Kelompok punya satu warna tinta. Membuat slogan yaitu jauhi penyakitnya bukan orangnya. Oke, bikin slogan gitu ya. Yang kedua, menyebarkan informasi tentang penyakit AIDS melalui media sosial. Dan yang ketiga, memberi motivasi kepada mereka. Oke, terima kasih Gires. Zaman ini tuh benar nggak sih katanya dosen tentang AIDS itu yang keliling-keliling juga. Oke. Pendapatnya. Tadi kelompok satu sudah membuat gambar, kelompok dua sudah memberikan ide-idenya untuk menyikapi Hari AIDS ini. Nah, sekarang kita kembali lagi fokus untuk kegiatan pembelajaran kita. Menurut Anda, apa yang dilakukan di awal sebelum proses pembelajaran ini tadi? Bagi kelompok. Mengidentifikasi karakter siswanya. Karakter apa tadi? Pulpen ya. Apa ya? Berarti kepemilikan pulpennya, gitu ya. Selanjutnya, bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan? Antara sini dan kelompok 1 dan kelompok 2 proses pembelajarannya bagaimana? Karena kelompok 1 pulpennya kayak juga gambar. Karena kelompok itu pakai pulpen. Bagaimana prosesnya? Bagaimana prosesnya? Proses di sini sama proses di sana bagaimana? Untuk sampai menghasilkan karya tadi, bagaimana prosesnya? Diskusi. Oke. Prosesnya sama enggak? Tidak. Oke, di sini tadi menggambar, di sana tadi mengeluarkan ide terus nulis. Selanjutnya, apa tujuan pembelajaran hari ini tadi?
Aids-nya atau Ya, yang ini tadi, yang pembelajaran bikin proses ini tadi, bikin produk di sini dan di situ tadi. Tujuan pembelajarannya apa? Menyikapi adanya menyikapi hari AIDS kemarin itu. AIDS-nya. Ya, menyikapi hari AIDS-nya kan. Di sana juga kan? Di kelompok tadi juga kan? Oke, berarti tujuannya sama apa beda? Sama. Oke, berarti ini tadi kita itu sudah belajar berdiferensiasi. Ya, kita sudah belajar berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi itu kita memenuhi keberagaman atau menyikapi, merangkul keberagaman murid itu. Keberagaman murid kan macam-macam. Ada yang berasal dari kurang mampu, ya ini yang terfokus. Terus ada yang memiliki kesulitan memahami bahasa. Kadang kan ada yang pakai bahasa apa itu? Abstrak, konkret, kayak gitu kan ya? Bahasa yang berat sama yang ringan. Terus ada juga murid kita itu yang bosan karena sudah merasa menguasai keterampilan itu. Ya, sehingga pembelajaran tidak lagi menantang bagi dia. Atau murid-murid yang sedang berjuang keras di luar sana ya, adanya kesenjangan yang terlalu jauh. Contoh yang ini sudah pembagian, padahal ada satu orang perkalian aja belum bisa. Padahal kalau pembagian kan perkalian harus sudah bisa lah. Dia masih penjumlahan sama pengurangan, itu berarti kesenjangannya jauh. Sudah dimulai langsung tiba-tiba pembagian. Ini senjang namanya. Sehingga bikin koneksinya kesulitan. Atau murid kita hasil kerjanya tampak baik, namun di luar sana dia memiliki masalah sosial emosional. Karena di sekolah fine-fine saja, di pelajaran fine-fine saja, tetapi dia memiliki masalah sosial atau emosional dengan dirinya sendiri. Atau murid kita memiliki minat yang besar pada bidang tertentu, ya. Atau murid kita ini keberagaman ya. Jadi keberagaman diferensiasi itu tidak selalu di gaya belajar. Nah itu miskonsepsi kita, tidak selalu di gaya belajar, tapi masalah di rumah ataupun masalah keuangan. Ya misal yang satu disuruh bikin apa itu makalah yang sampai tebel, ada fotonya, ada gambarnya yang berwarna ketika ngopi satu lembarnya 2.500. Nah ini ada anak yang tidak mampu. Apakah dia harus menyusun seperti ini? Atau bisa yang lainnya yang tujuannya juga sama? Itu kita wadahi sebagai guru, maksudnya begitu. Atau kesulitan-kesulitan dia dalam belajar dan sebagainya. Selanjutnya kategori kebutuhan itu tadi, ya, dari beberapa macam tadi sampai dan sebagainya, kebutuhannya kita kategorikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama kesiapan belajar atau readiness. Ini contohnya kalau mau pembagian anaknya harus bisa perkalian dulu, itu kesiapan belajar namanya. Yang kedua minat. Minat ini suka biologi, suka utek-utek makhluk hidup bisa. Tapi ada orang kadang ini nggak suka penjas nih, ya. Contoh, misal saya nggak suka penjas, tapi guru nih ngajari kamu seneng, jadinya berminat di situ. Padahal aku nggak bisa pelajaran penjas, pelajaran PJOK. Dan ternyata gurunya ini memberikan gaya belajar yang di kelasnya itu membuat anak-anak tertarik. Nah ini akhirnya saya jadi berminat. Kadang saya pernah menanyakan seperti itu ke anak-anak. Ketika saya tanya guru favorit, saya contohkan Ustazah Alfi. Ketika saya tanya, apa senang bahasa Jawa nih iso? Tidak. Jawabannya saya diajak. Kalau profil belajar murid ini berarti seperti yang tadi ya, ada yang kesulitan ekonomi, kesulitan emosinya, sosialnya, gitu. Ini yang profil belajar murid. Nah ini adalah salah satu contoh untuk kesiapan belajar. Jadi kita bisa ngecek, iya. Yang nomor 2 itu contohnya ya, yang nomor 2 kesiapan belajar. Yang sebelah kanan itu abstrak, yang sebelah kiri konkret. Maksudnya anak saya ini ada di abstrak apa di konkret? Ya, yang kedua, yang ketiga itu sederhana kompleks. Jadi dia butuh yang sederhana
anak saya ini masih sederhana apa sudah menuju ke kompleks? Dia terstruktur apa terbuka? Kalau terstruktur itu berarti instruksinya harus jelas. Satu apa? Buka dulu bukunya. Ya, itu terstruktur. Itu equalizer itu kondi. Maksudnya jalannya dari mana? Apanya? Ya. Nah, seperti di awal kita melakukan asesmen diagnostik. Seperti ini tadi saya melakukan asesmen diagnostik itu yang punya apa ini? Pulpen, yang punya satu warna saja, yang punya gambar. Berarti kan sudah siap untuk belajar bikin gambar. Oke, selanjutnya kompetensi sosial emosional. Nah, ini tidak harus ada pada siswa saja ya. Ini juga pada gurunya, pada tenaga kependidikan, pada pokoknya yang semuanya. Kita lakukan di rumah juga boleh. Kesadaran diri. Nah, jadi ketika di awal saya meminta panjenengan untuk berdoa, panjenengan sudah ikut berdoa, berarti ini kesadaran diri. Kemudian manajemen diri itu bisa mengatur emosinya. Saya contohkan tadi seperti ada temannya yang sempat ngobrol atau apa, satu temannya menimpali yang tidak sampai berkelanjutan atau apa. Ini manajemen dirinya. Ya, ketika ada teman lain yang berinteraksi dengan dirinya, nah ini ada kesadaran sosial. Nanti bekerja samanya tadi berinteraksi dengan temannya. Selanjutnya ada keterampilan berelasi. Ya, kalau keterampilan berelasi ini nanti ketika panjenengan tadi berkelompok. Oh, ini kepala sekolah ya simbolis. Sungkan. Kita ide-idenya saja, ide-idenya dari kita. Ini kesadaran keterampilan berelasi. Gantian, terus ini saling mendukung. Ini keterampilan berelasi. Selanjutnya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seperti ini tadi dipilih kelompok 1 ketika dia yel-yelan ini tadi mau presentasi, saya langsung diambil. Biasa di dalam hati saya tapi mungkin biasa aja yang presentasi. Ini adalah salah satu kompetensi sosial emosi, yaitu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ketika tadi bisa jadi meminta ada yang ditanyakan atau apa, nah itu berarti dia sudah siap dan bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan atau dipresentasikan. Oke, ini akan saya tunjukkan beberapa hasil karya yang sudah di Nah, ini belum pinter ngedit, belum ada suaranya. Jadi ini belajar materi mesti dinamis ketika di kelas. Biasanya saya ingin tahu kesiapan mereka. Kadang ada yang merasa tidak enak dengan kondisinya, mungkin akan saya melakukan pendekatan personal. Biar siap. Kayak gini tadi ada yang bilang. Mengingatkan kembali pembelajaran berikutnya. Tujuan pembelajarannya sama. Awalnya kebetulan
saya bagi berdasarkan nilai. Dan ternyata memang bagi berdasarkan nilai itu tidak simpel katanya begitu hasil saya. Katanya sudah sih Pak Pun, aslinya kan iso saya gawe secara apa itu spontan ya, seperti ini tadi secara spontan. Ini kebetulan saya pakai nilai. Ini masih yang sebelumnya. Nah ini saya pakai artikel yang berbeda. Jadi dari 5 kelompok saya menggunakan 3 artikel yang berbeda di bahasanya. Nah, kemudian ini menghasilkan itu dalam menghasilkan produk yang berbeda. Jadi menghasilkan produk dalam bentuk yang terserah, ada yang bikin poster, ada yang bikin video, ada yang bikin karikatur gambar gitu. Itu boleh tanya. Tidak. Oke, yang satu belakang biar ada yang beda di gambar produknya. Nah, kayak gini, ada yang pakai apa ini? Tulis tangan. Ada yang pakai HP langsung. Nah, ini dikirim lewat grup, langsung kita presentasikan. Ini berdiferensiasi produk. Ini yang paling mudah, kalau yang paling sering ini dari kurikulum Merdeka yang di awal kemarin sudah saya coba di diferensiasi produk, dan saya baru tahu kalau ada diferensiasi yang lain ya baru sekarang. Buat apa berarti? Membuat apa tadi? Ini itu sumber energi alternatif. Bagaimana menganalisis kerja sumber energi alternatif. Jadi ada yang bikin poster, ada yang video, ada yang karikatur tadi. Itu berarti berdiferensiasi produk. Terserah minatnya anak-anak sampai ke apa. Oke, selanjutnya ini RPP-nya. Jadi nanti saya tunjukkan bedanya di mana. Jadi kalau yang ini kan sama aja nih. Nah, di kegiatannya nanti sama aja. Bedanya nanti prosesnya ini sama. Mereka diskusi. Nah, bedanya itu di LK ini. Di LK ini untuk yang kemampuan, saya anggap kemampuan, saya bagi 3 kemampuan nih. Ini yang paling bawah. Jadi langsung dikasih tahu, jadi dari bahasanya itu sudah kayak gini, sudah langsung tertuju. Jumlah energi yang kita pakai itu tidak udah habis gitu ya, bisa dia tidak terbarukan, dia kayak gini sudah ada energinya apa saja contohnya. Ini ada energi angin, ada energi air, itu sudah langsung tertuju. Tapi untuk yang kemampuan yang kedua, nah ini tingkat yang kedua saya kasih seperti ini dari bahasanya. Jadi pemanfaatan energi, karena ini terlalu banyak menghasilkan gas CO2, berarti harus apa yang dilakukan. Itu sudah ada di sini. Terus kemudian yang ketiga, ini istilah-istilahnya banyak yang tingkat tinggi di sini. Di yang ketiga, di tingkat yang tinggi ini. Nah, untuk memahami. Selanjutnya, instruksinya sama. Kegiatannya sama, membaca, cari tahu informasi terkait, kemudian menuangkan dalam hal seperti ini. Sudah saya arahkan ada visi kerjanya, kelebihan kekurangan, tapi dalam bentuk sesuai minat mereka. Berarti ada 2 strategi, konten tadi materinya, yang kedua di produk hasil karyanya. Oke, selanjutnya setelah saya membuat RPP baru. RPP untuk kegiatan berikutnya ini kelas 7.
saya bedakan. Nah, kebetulan ini saya kasih warna karena pas di sini sudah belajar KSE. Contoh ketika berdoa, berarti siswa sudah memiliki kesadaran diri dan manajemen diri kayak gini. Nah, di sini ya saya mau pakai 3 LK. 3 LK kegiatan 1, 2, 3. Kegiatan yang berbeda adalah kegiatan 2. Jadi di sini saya contohkan yang pertama. Ini praktikum. Nah, yang ini praktikum. Kegiatan 2-nya untuk yang LK1. Jadi saya mau minta anak-anak, siapa yang suka praktikum? Siapa yang suka lihat video? Siapa yang suka browsing di internet? Itu saya bedakan. Kemudian saya kasih LK sendiri-sendiri. Saya kelompokkan kalau sudah, yang suka praktikum ada banyak, saya buat 2 kelompok atau 3 kelompok. Ini yang kedua. Yang kedua yaitu browsing. Ya, bacalah informasi pada link berikut. Terus yang ketiga, ini video. Ya, ada yang ini melalui video. Yang satu video, yang satu browsing. Nah, ini yang video dari YouTube. Ini berarti diferensiasi proses. Kadang saya menawarkan, kita mau cek kehadiran berdasarkan apa? Yang sesuai dengan pasangan kalian. Ini hadir. Salah satu untuk persiapanmu bisa pakai sendiri. Ada 3. Itu belajar dari internet. Misalnya di KBS. Atau yang 3, jangan lihat video. Dan semuanya dari praktikum. Jadi kelompok kelas ini praktikum semuanya, saya coba di kelas yang lain. Jadi praktikum semua ini, kelompok ini di kelas 7B. Oke, saya tunjukkan yang satunya di kelas satunya ini di kelas 7D. Saya coba, saya ingin tahu sampai apa ya, maksudnya biar tidak milih satu yang sama gitu. Ternyata di 7D 3-3-nya dipilih. Ini yang dari video. Yang ini praktikum. Yang ini juga browsing. Untuk kita mengakhiri, kita lakukan refleksi dulu. Apa yang akan kita lakukan nanti? Ya, sebagai guru, dinikmati dulu ya. Pertanyaannya dinikmati dulu, dirasakan, diolah di pikiran panjenengan semua. Nanti bisa gantian 1-2 orang untuk menyampaikan. Apa yang akan kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid kita ke depannya? Setelah kita belajar bareng-bareng ini tadi. Yang pertama itu harus tahu dulu. Kalau memang itu apa sih keinginan Gitu ya. apa? Cari tahu keinginan Cari saya. tahu anaknya itu suka yang seperti apa. Ya, kita bisa memberikan yang sesuai dengan kesenangannya. Kalau menurut kita sendiri,
ini ternyata muridnya tidak di bidang itu ya keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran akan sulit. Jadi kita asesmen diagnostik gitu ya. Ya, jadi mulai seperti itu. Ya, asesmen diagnostik. Oke, yang lain mungkin ada tambahan? Boleh bertanya? Iya, mau. Jadi yang berbeda itu berarti bisa antara yang diferensiasi proses atau produk, bisa memilih salah satu atau Bisa. Ada 3 konten tadi ya. Yang konten yang ketika saya buat LK yang dengan 3 artikel dengan bahasa yang berbeda tadi misalnya, itu konten. Terus yang proses yang seperti kita lakukan ini tadi. Ketika proses yang kita lakukan ini tadi ternyata produknya juga berbeda ya. Nah, itu produk. Gitu. Satu saja yang kita lakukan ini bisa dikatakan diferensiasi. Oke, kalau begini, ini saya contohkan, ini diferensiasi apa tidak gitu ya. Ini ada siswa di kelas 9D. Ada satu orang yang sudah jauh banget, Kemudian dia ini bermain-main atau apa, sudah selesai soalnya. Ketika bermain-main kita samperin, lu kok main-main aja? Mari ya sudah selesai. Apakah kita tambahi dengan soal yang lebih sulit atau kalau teman-temannya ngejakan 10 soal, kita tambahi lagi dia 20 soal? Apakah itu sudah berdiferensiasi? Bukan ya? Oke, itu bukan berdiferensiasi. Atau ketika itu satu temannya sudah selesai, ayo coba bantu temannya itu tutorial sebaya, bantu temannya beri temannya dan cepat selesai. Apakah itu juga termasuk diferensiasi? Bukan, itu termasuk scaffolding atau membantu temannya yang kesulitan, bukan diferensiasi. Oke, sekarang kita minum es teh nih. Kalau Ustadz Denny dikasih es teh 3 gelas sama Ustazah tidak, karena yang memberikan, apakah ini juga termasuk diferensiasi? Tidak. Kenapa kok tidak? Spesialisasi. Kalau tadi Ustadz Denny dapat es teler, Ustazah Siva es campur, Ustadz Kasbul es kacang hijau, itu baru diferensiasi. Bagus. Nah, berarti sudah sejauh ini ada yang perlu dibahas lagi? Menurut saya dibahas itu tantangan apa ketika kita akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Itu yang akan kita lebih. Kira-kira ini tantangan nih, Ustadz Kasbul nyatakan tantangan ini pasti akan ketemu. Menurut panjenengan yang di sini, kira-kira kalau kita mau menerapkan ini di kelas, tantangan apa yang kita temui? Banyak kayak ini. Contoh satu, Misalnya untuk apa ini? karena kantor diferensiasinya di kelas ini ya. Iya. Oke, Kemudian ini apa namanya, identifikasi kondisi anak ini. berarti asesmen diagnostiknya. Kadang kita itu. Oh, Kadang-kadang keliru. beda, maksudnya keliru Hasil Mendiagnosis asesnya. Itu juga tantangan. Oke, kalau apa ini tadi kan waktu ini waktu di kelasnya begitu ya. Ini tadi salah mendiagnosisnya. Kita cukupkan dua ini dulu ya, kita bahas dulu. Sekarang di waktu, kira-kira kalau kita nanti menemui tantangan di waktu, apa ya solusi apa yang kita siapkan untuk tantangan? mengevaluasi lagi RPP-nya. Oke, itu dia tanya gitu. Ini jalan artinya kan mungkin kan kita ketika membuat rencana atau modul aja itu kita biasanya sudah kasih pendahuluan sekian. Ternyata ketika melaksanakan itu tidak sesuai, berarti kita evaluasi lagi. Terus misalnya kita sudah menyatakan itu satu pertemuan, ternyata kan nggak cukup, itu kan bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, berarti evaluasi teknis di kelasnya gitu ya, evaluasi FPP-nya lagi. Pasti akan belajar dari sebelumnya gitu kan ya. Kan kita melakukan tantangan itu ketika kita sudah Pas. melaksanakan, nggak mungkin belum dilaksanakan terus kayak pikir itu Kok ini terus berdiri? ya. Oke, kalau seperti ini tadi ya, aku tak nyoba. Kebetulan saya keluar dari zona nyaman. Ya saya ini diferensiasi produk. Nah, ketika pas belajar itu saya tahu ada
diferensiasi konten, nyoba aku diferensiasi konten. Dan ternyata sudah ada sifat ada ketika kita ngobrol, iya nih aku mau kebetulan bawa HP semua dan iso set gini. Kalau ada yang nggak iso langsung bagaimana? Itu yang jadi permasalahan. Oh iya, berarti diganti lagi ya, kiranya sederhana. Jadi ketika kalau saya lihat tadi di RPP saya yang pertama sama yang kelas 7 tadi, kelas 9 sama yang kelas 7 tadi, saya pikir lebih sederhana di yang kelas 7 tadi. Dan itu saya sudah belajar dari yang kelas 9. Nah betul guys, ada sifat tadi yang bilang kita belajar dulu dari sebelumnya. Nah yang kedua tadi tantangan kita salah diagnosis. Sebelum ke yang Salah diagnosis. Kadang itu kalau saya pribadi itu kadang ini kan sudah eranya di Merdeka Belajar ya, tapi secara nggak sadar itu kadang masih terbayang-bayang. Loh, aku setutup batin lu, sedangkan targetku aku sampai paksa ini. Masih terbayang-bayang itu yang pertama. Kemudian yang kedua, katakan ada SAS nih. Kemudian soal itu satu jenjang itu soalnya sama. Lah, kadang itu kalau kondisi di kelas itu kan tidak sama. Nah, kelas ini misalnya di kelas A dilakukan pembelajarannya seperti itu baik-baik saja, lancar sesuai dengan kita. Di kelas B ternyata molor jatai, misalnya 2 jam pelajaran ternyata nggak cukup. Harus jadi 4 jam pelajaran misalnya dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Terus akhirnya terjadi yang dikatakan Ustaz dari istilah tadi kesenjangan. Sing kelas iki wis untuk kene, sing kelas iki sik untuk kene. Sing siji wis untuk pasar larangan, sing siji sik untuk kene. Lah terus ketika ujian. ketika ujian, soalnya bodoh. Makanya kadang saya pribadi kadang ketika mau melangkah seperti itu, malah zona nyaman saja, kok memang terjadi seperti itu. Nah, itu kita akhirnya milih apa? Maksudnya di zona nyaman apa yang materi atau ya? Kalau saya kalau misalnya ada kayak seperti gini, kita itu masih enak soal video. Sampai bayarnya soal kita di GP. Apa kalau ya, dan kita mengelola nilai kita sendiri. artinya kita punya keuntungan bahwa soal dari kita sendiri. Di situ guru bisa ngambil kebijakan. Ngambil kebijakannya begini. Berarti ketika bikin soal, standar yang sama ini adalah standar yang paling rendah. Tapi untuk yang mendalam. Atau mungkin standar yang tinggi tapi ada kebijakan apalah. Ada scaffolding atau bantuan begitu? Ada insentif untuk yang belum tercapai. Insentif atau gampangnya ini. Atau dicek lagi kebutuhan anaknya ini, atau pakai cara yang lain? Karena kayak tadi ya, tadi sifat kan bilang, ini kalau itu sedih telok guru. Nah, jadi gurunya seperti apa mungkin yang disenangi anak-anak. Jadi masih OBP pelajarannya nggak seneng, tapi karena ambil gurunya seneng, akhirnya dia minat di dalam kelas. Mungkin seperti itu. Satu lagi nambahin mungkin bisa, tapi kita sekarang mungkin bukan zamannya materi itu untuk khatam itu saya rasa sudah tidak ke sana. Jadi memang satu semester 5 harus habis. Karena kayaknya bukan seperti itu. Ya, tapi anak-anak sudah paling tidak mencapai tujuan pembelajaran kita harapkan. Yang kedua, penilaian kita itu kan karena seperti sahabat tadi kan kita bisa atur sendiri. Jadi itu nanti saya pikir menilai penilaian. Yang penting nilai itu hanya sebuah angka. Oke, sudah. Kita lanjut yang tadi. Tantangan yang kedua tadi loh. Ini diagnosisnya salah. Kayak guru itu kayak dokter ya. Balik terus gini. Nah, balik terus gini apa berarti? Evaluasinya kan dia kata dokter sakitnya apa begini-begini kayak obat. Kalau belum sembuh kembali 3 hari karena obatnya jadwalnya 3 hari. Nah, sekarang kalau diagnosiskan itu kita bagaimana? Ya berarti balik mana dianalisis mana? Ya berarti tes lagi biar yang sesuai dengan kondisi. Sudah bisa itu guys, sudah bisa mengalir ya solusinya guys. Oke, semoga tidak ada tantangan. Semoga tidak ada tantangan, asalkan kita mau gitu. Mana ada tantangan? Gak ada, kalau tantangan itu kita buat kecil, jadinya gak ada tantangan. Oke, selanjutnya
Oke, semoga selanjutnya kita bisa menerapkan, kita bisa memenuhi kebutuhan murid kita bisa menciptakan suasana yang nyaman buat mereka belajar. Oke, untuk selanjutnya bisa dilakukan ke kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita tidak akan melakukan kalau kita tidak melakukan. Sebelum ke Ustazah Syifa, saya mohon maaf kalau saya ada salah. Kita sama-sama belajar. Kalau nanti saya ada salah, kita sama-sama saling mengingatkan. Kita jalan bareng-bareng, kita berkolaborasi. Biar tantangan itu jadi enteng karena kita lalui bersama-sama. Kita cari solusi bersama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita buat kita semua. Pagi.